Tahun 760 Masehi, Pulau Jawa digenggam kegelapan yang belum pernah dilihat sebelumnya. Di Jawa Tengah, dinasti baru lahir dari genangan darah perang saudara dan pengkhianatan. Sementara di timur, kerajaan kuno bangkit dari kabut sambil membawa kutukan leluhur yang belum terbayar. Dua nama muncul bersamaan, Panangkaran dan Gajayana. Dua ambisi di satu pulau. Satu mewarisi tahta penuh noda ayahnya, satu lagi membangun kerajaan dari mayat lawan-lawannya. Tanpa disadari, tahun ini menjadi awal kutukan besar yang akan membelah Nusantara berabad-abad. Raja Sanjaya yang sudah tua mulai kehilangan kendali. Tahtanya basah oleh darah musuh lama. Namanya dikenal sebagai pendiri dinasti Sanjaya. Tapi banyak yang tak tahu, ia juga pendiri kuburan-kuburan rahasia. Pemerintahannya penuh intrik. Galuh, Sunda, dan kerajaan kecil lain terus mengirim pembunuh bayaran. Sanjaya bukan raja biasa. Ia penakluk yang rela mengorbankan segalanya demi kekuasaan. Sekitar 760 Masehi, tahta yang penuh kutukan itu diserahkan kepada putranya, Rakai Panangkaran. Panangkaran disebut pengembang, tapi di balik itu, ia membawa perubahan yang sangat berbahaya. Berbeda dengan ayahnya yang Hindu siwa garis keras, Panangkaran diam-diam membuka pintu bagi Buddha Mahayana. Apakah ini keputusan bijak? Atau pengkhianatan terhadap arwah leluhur Sanjaya? Prasasti Kalasan tahun 778. Jadi bukti, ia izinkan Candi Dewi Tara dibangun. Kutukan Siwa mulai terasa. Banyak yang percaya, Panangkaran menjual jiwa kerajaan demi aliansi dengan Sriwijaya yang budak. Dinasti Shailendra muncul dari bayang-bayang. Mereka bukan sekadar tamu. Mereka pengambil alih. Pergantian kekuasaan terjadi bukan lewat pedang, tapi lewat pernikahan, agama, dan sumpah palsu. Di Jawa Timur, Raja Gajayana mendirikan kanjuruhan di atas tanah yang sudah berbau darah. Prasasti Dinoyo 760 Masehi mencatat ia bangun tempat suci Agastya, tapi ada bisikan bahwa ia juga mengubur rahasia gelap. Sementara Jawa Tengah berpaling ke Buddha, Jawa Timur berpegang teguh pada Siwa. Dua kutukan berbeda mulai bekerja. Tahun Panangkaran 760 dan Gajayana Masehi, hidup di tahun yang sama. dua raja Dua berdiri kekuatan, saling dua membelakangi. bayang-bayang yang saling mengancam. Gajayana membangun kerajaan dengan tangan besi. Pasar perdagangan ramai, tapi malam hari penuh pengkhianatan. Kanjuruhan maju cepat, tapi fondasinya dibangun di atas sumpah dan darah yang tertumpah. Sejarah mencatat mereka sebagai pembangun, tapi sebenarnya mereka juga pembawa kutukan yang akan hidup lama. Tahun 760 bukan tahun biasa. Ini titik balik di mana agama dijadikan senjata politik paling mematikan. Panangkaran membuka jalan Borobudur, tapi ia juga membuka pintu kehancuran dinasti Sanjaya. Gajayana meletakkan fondasi Jawa Timur. Fondasi yang kelak melahirkan Singhasari dan Majapahit. Dengan segala kegelapannya. Dua wilayah, dua raja. Satu pulau yang mulai retak dari dalam. Jejak mereka masih ada. Candi-candi, prasasti, dan kutukan yang kadang terasa sampai sekarang. Apakah Panangkaran benar-benar pengkhianat agama ayahnya? Apakah Gajayana menyembunyikan sesuatu di balik pujian rakyatnya? Tahun 760 menyimpan rahasia yang lebih gelap dari yang tertulis di batu. Kutukan leluhur Hindu yang dikhianati mulai berjalan pelan. Pengaruh asing masuk lewat agama. Kekuasaan asli Jawa mulai tergeser. Sanjaya mati dengan tahta yang retak. Panangkaran duduk di atasnya dengan senyum dingin. Gajayana membangun kuil Agastya sambil mengawasi musuh dari bayang-bayang. Prasasti Kalasan bukan sekadar izin. Itu perjanjian dengan kekuatan baru. Sailandra naik, Sanjaya turun. Semua terjadi dalam diam. Jawa Tengah dan Jawa Timur berjalan di jalur berbeda. Tapi kutukan yang sama mengikuti keduanya. Sejarah resmi hanya cerita pahlawan. Versi gelapnya penuh darah dan pengkhianatan. Panangkaran dan Gajayana. Dua nama yang mengubah segalanya. Lebih dari 1260 tahun lalu. Tapi tanah Jawa masih ingat. Candi retak, kabut malam, dan angin yang membawa bisikan nama mereka. Sejarah sering hanya mengingat kerajaan besar seperti Majapahit atau Sriwijaya. Namun jauh sebelum itu, ada Panangkaran yang membawa perubahan besar di Mataram kuno. Dan ada Gajayana, penguasa kanjuruhan yang membuka lembar awal sejarah Jawa Timur. Mereka mungkin hidup lebih dari 1200 tahun lalu. Tetapi jejak mereka masih tertanam di tanah Jawa hingga hari ini. Mau tahu bagian yang lebih gelap lagi? Bagaimana kutukan ini berlanjut ke era berikutnya?
Jangan lupa like dan follow. Kita akan kupas kutukan-kutukan kerajaan kuno di timeline Nusantara.